Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat untuk kita sekalian. Bertemu lagi kita pada malam ini dalam program Night Call bersama saya, Pendeta Liat Sihotang. Dan sebelum kita membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami pada hari ini boleh ada di dalam kebersamaan untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh menggunakan waktu yang sejenak ini supaya kami betul-betul memahami dan juga terlebih mengalami kebenaran firman Tuhan, dan selanjutnya kami boleh menghidupi apa yang Tuhan inginkan melalui firman-Mu ini Bapa. Bersabdalah dan layakanlah kami terlebih hamba-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini adalah dari surat Roma pasal yang ke-14 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Roma 14 ayat 19 sampai 23, firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah, engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukan berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Demikian pembacaan Alkitab. Sobat GPIB, segala sesuatu dalam hidup kita tentu memiliki tujuan. Apapun yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Baik dalam hidup hari-hari, dalam pekerjaan kita, terlebih dalam pelayanan kita di mana kita berada di tengah jemaat kita masing-masing. Yang jelas, semua tujuan yang hendak dicapai itu pasti harus bermuara kepada kehendak Allah. Berasal dari Allah, lalu berproses dengan Allah sendiri, dan bermuara sampai juga kepada kehendak Allah. Akan tetapi sayang sekali kemudian ketika dengan banyaknya tujuan yang ada dalam hidup ini, terlebih dalam pelayanan, kemudian tidak sedikit orang yang salah kaprah di dalam menentukan tujuannya itu. Dan ketika ia atau mereka salah kaprah di dalam menentukan tujuannya, salah jugalah dalam prosesnya. Apa yang kita baca pada saat ini adalah ketika Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Roma supaya mereka betul-betul melihat segala keseluruhan itu dalam kebaikan, melihat segala yang dilakukan itu adalah untuk kebaikan. Dan Paulus dengan tegas memberikan peringatan kepada mereka, jangan sampai gara-gara tujuanmu, di sini disebutkan dengan gara-gara makananmu, gara-gara minumanmu, gara-gara apa yang hendak kamu tuju, hendak kamu capai, lalu kemudian di baliknya atau di dalamnya ada satu proses menyingkirkan atau menjadi sandungan untuk orang lain. Karena
Buat apa? Baik buat diri kita, tetapi sakit buat orang lain. Buat apa kemudian menguntungkan untuk diri kita, tetapi menjadi suatu kerugian atau bahkan kedukaan atau kesakitan untuk orang lain. Itulah karena itu Paulus memberikan satu kode yang sangat jelas untuk kita, bahwa segala sesuatu hendaklah dilakukan berdasarkan keyakinan kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya adalah segala sesuatu dilakukan di dalam koridor, di dalam satu pemahaman takut akan Tuhan. Dan jika segala sesuatu itu dilakukan dalam takut akan Tuhan, yang dikatakan di sini adalah dengan berdasarkan iman, maka semua itu dilakukan dengan keyakinan, dilakukan dengan ketidakragu-raguan, dan keyakinan itu kemudian membuahkan kebaikan, baik untuk yang melakukan kita sendiri atau juga untuk orang lain. Saudaraku, kita diingatkan untuk terus sadar, terus memahami bahwa hidup kita ini bukan sendiri. Hidup kita ini bukan untuk diri kita sendiri. Hidup kita ini bukan kemudian supaya kita mendapatkan keuntungan sendiri, keuntungan pribadi. Tetapi ingat, dalam setiap proses itu ada orang lain. Dalam setiap proses itu ada sesuatu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu kebersamaan dengan orang lain. Mari kita diingatkan oleh Paulus di sini, baik jemaat di Roma, baik kita juga yang saat ini mengikuti program ini. Yang pertama, bahwa lakukanlah segala sesuatu itu dengan niat baik. Dan tentu niat baik itu juga harus dilanjutkan dengan cara yang baik. Karena segala niat yang baik, segala tujuan yang baik, tetapi kalau dilakukan dengan cara yang tidak baik, tetap saja salah. Tetap saja menjadi suatu hal yang tidak baik. Dan kalau kita mau menemukan niat yang baik, cara yang baik, yaitu dengan satu hal, bahwa yang kita lakukan itu merujuk seperti apa yang dikatakan Kolose 3 ayat 23. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya apa? Ada mentalitas di situ, ada karakter di situ, ada suatu dorongan yang mulia di dalam apa yang kita lakukan. Bukan sekadar tujuan-tujuan kehidupan manusia saja, tetapi ada tujuan ilahi. Mari kita dasarkan segala sesuatu yang kita buat adalah untuk kebaikan kita sekalian, kita bersama, dan terlebih memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, kita diingatkan lagi adalah jangan kemudian kita menjadi batu sandungan. Batu sandungan itu adalah suatu hal yang membuat orang lain mungkin mereka sakit, membuat orang lain mungkin mereka merasa kecewa, membuat orang lain mungkin mereka jadi celaka. Batu sandungan itu seperti benalu, seperti parasit, seperti hal yang bisa membuat kehidupan baik kita sendiri atau orang lain menjadi tidak baik. Ya, kalau kata orang Sumatera Utara sih ya, kata orang Batak bilang, jangan jadi parbada gitu loh. Artinya, jangan jadi pericu, jangan jadi perecok. Kalau dalam bahasa Alkitab dikatakan, jangan menjadi pemecah dalam persekutuan. Jadi, marilah menjadi orang yang baik. Orang yang baik adalah ketika dia bisa menentukan niatnya, bisa menentukan tujuannya, dan bisa melakukan segala proses yang ia lakukan di dalam kebaikan. Dan itu tentu didasari
ketika takut akan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan orang seperti itu pasti tidak akan menjadi batu sandungan. Cuma masalahnya adalah begini, tidak semua sadar bahwa ia telah menjadi batu sandungan buat orang lain. Enggak semua batu sandungan dalam tanda petik itu sadar kalau dia itu batu sandungan. Kenapa itu terjadi? Karena dia tidak mengenal dirinya sendiri. Mungkin dia belum berdamai dengan diri sendiri, belum berdamai dengan Allah, belum berdamai dengan sekitarnya, sehingga orientasinya adalah dirinya sendiri. Pokoknya apa yang aku mau, pokoknya apa yang menguntungkanku, pokoknya semua pokoknya adalah untuk diri sendiri. Dan ini tentu tidak berkenan di hadapan Allah. Dan yang terakhir, yang sama-sama juga kita mau renungkan adalah, mari, karena kita ini hidup di dalam iman, kita hidup oleh karena iman, oleh karena itu juga mari kita lakukan segala sesuatu juga karena iman. GPIB dalam minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini, kita boleh katakan demikian, sedang melakukan satu aktivitas kegiatan yang mungkin kita bisa sebut dengan pesta iman. Pesta iman ketika di dalamnya kita melakukan pemilihan atau pengadaan diaken dan penatua. Di situ kemudian ada proses pemilihan, ada orang-orang yang memilih, ada orang-orang yang kemudian terpilih gitu loh. Apa yang kita mau buat selanjutnya? Apakah dalam proses itu juga kita betul-betul mendasarkan yang kita lakukan itu di dalam iman kita, sehingga ketika nama kita pun tertulis, nama ibu, bapak, saudara pun ada di dalam kertas pemilihan itu, bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita mau menyikapinya dengan iman, dengan mentalitas yang berkarakter kepada Allah, berkarakter kepada Kristus, sehingga kemudian proses pesta iman ini bisa berlangsung dengan baik. Jangan cari panggung di tengah gereja, karena gereja bukan tempat untuk panjat sosial, untuk pansos, tidak. Di luaran manggalah, tetapi di dalam gereja jadilah orang yang merendahkan diri, menjadi orang yang tulus, menjadi orang yang betul-betul mau hidup di dalam kebaikan bersama Kristus. Kristus yang telah merendahkan dirinya dari sorga mau turun ke dunia, mau mati di kayu salib, bangkit, dan kita menjadi anak-anak kesayangannya. Jangan kita merusak apa yang Tuhan sudah buat dengan kelakuan-kelakuan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan jadi batu sandungan, takut akan Tuhan, dan lakukanlah segala sesuatu dengan keyakinan dan keyakinan kepada Kristus. Kiranya dimanapun kita ada, siapapun kita, dengan peran apapun kita, dengan apapun latar belakang kita, biarlah kita menjadi sukacita buat orang lain, menjadi damai sejahtera buat orang lain, keluarga kita, sekitar rumah atau hidup tetangga kita, atau kemudian di dalam kerja dan juga di dalam pelayanan. Malam ini biarlah kita beristirahat dengan penuh damai sejahtera dari Tuhan. Kita merenung, kita menghitung segala berkat Tuhan, dan di dalamnya kemudian kita bersyukur selalu kepada Tuhan. Mari jadi yang terbaik untuk siapapun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami malam ini boleh kembali disapa oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kami boleh belajar, walau sejenak, namun di dalamnya kami percaya Tuhan memberkati kami. Jadikan kami Tuhan, anak-anak-Mu,
yang memiliki iman yang selalu merujuk kepada Engkau, teguh kepadamu Tuhan. Akan tetapi bukan sekadar iman kami saja, kemudian juga itu menjadi bagian yang terwujud dalam karakter, dalam mentalitas kami, bahwa dalam hidup ini kami hidup harus sebagai apa yang Tuhan inginkan. Ampuni Tuhan kalau kami mungkin selama ini gagal, kalau mungkin selama ini kami lalai, kami bukan menjadi orang-orang yang mempersatukan, atau kemudian menjadi orang-orang yang mau membawa kebaikan. Tapi sebaliknya, kami menjadi batu sandungan, menjadi orang-orang yang menyedihkan di tengah-tengah persekutuan. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah segala sesuatu kami lakukan hanya karena kasih kami kepada Allah, hanya karena cinta kasih kami kepadamu, dan itu merupakan wujud atas apa yang Engkau telah anugerahkan dalam kehidupan kami. Berkati mereka yang sakit ya Bapa, berkati mereka yang dirawat di rumah sakit atau yang di rumah masing-masing, yang bergumul akan iman mereka. Tuhan, Kau hadir bagi mereka, memberikan keteguhan. Yang juga bergumul dalam kehidupan rumah tangga, Engkau juga hadir memberikan damai sejahtera. Sertai segala langkah kehidupan kami, segala penghidupan kami, kebutuhan hidup kami. Dan biarlah di tengah pelayanan di mana kami ada, baik sebagai presbiter, unit misioner, atau warga jemaat, kami terus boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam persekutuan kami, di dalam pelayanan dan juga kesaksian yang Engkau percayakan. Kami akan beristirahat. Tuhan, kiranya Engkau juga sertai dan lindungilah kami. Inilah doa kami Tuhan. Ampun atas segala dosa kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Demikian perjumpaan kita malam ini. Selamat berhidup di tengah kebaikan dengan sesama yang Tuhan anugerahkan di tengah kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa lagi. Salam.